Selamat berjumpa kembali teman-teman, bersama saya Dede dari Simple Trade Academy ya. Pada kesempatan saat ini saya akan memberikan tips cara untuk masuk market dengan strategi menggunakan trendline ya. Apa itu trendline teman-teman? Kita harus tahu dulu apa fungsi dari trendline ya. Trendline itu adalah untuk membaca suatu tren, apakah tren ini cenderung naik apa cenderung turun. Bagaimana saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana menggambar trendline itu. Apakah soalnya agak membingungkan ya teman-teman ya. Ada satu aliran yang mencoba menggambar trendline di ujung dari ekornya ya. Ada juga yang hanya berpegangan pada badannya saja. Nah, mana yang lebih benar? Sebenarnya tidak ada yang lebih benar. Itu terserah teman-teman mau memakai di ekornya saja, menggambar di ekornya saja, apa badannya saja, itu boleh saja, asal jangan dirubah. Ketika Anda teman-teman mau menggambar dengan ekor, ya sudah, seterusnya dengan ekor saja ya. Kalau teman-teman dengan badan menarik titik trendline-nya, itu ya hanya dengan badannya aja. Oke, sekarang saya ingin mencoba menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih menggambar trendline. Jadi teman-teman pertama harus tahu dulu ya, ada berapa puncak yang menurun atau lembah yang menaik ya. Contohnya gini teman-teman, ini saya sebut uptrend ya. Nah, oke. Nah, ciri uptrend itu gini, sobat trader ya, perhatikan. Ketika lembahnya dia makin naik ya, lembah ini kan saya sebut lembah karena berada di bawah ya. Ketika lembahnya makin naik dan puncaknya juga makin meninggi, ini yang disebut tren turun teman-teman ya. Nah, disinilah nanti kita akan mencoba menggambar tren lainnya ya. Nah ini, jadi syarat trendline itu ya, satu atau dua lembah ya, atau lebih itu lebih bagus karena dia sebagai support kuat ya. Jadi kalau ada dua saja itu teman-teman tinggal tarik aja menghubungkan antara dua lembah. Nah, balik lagi tadi bisa di badannya atau di ekornya, itu terserah sobat trader ya, asal kalau sudah ekor terus, kalau sudah badan terus ya. Nah, pertanyaannya gini, ini akan saya sebentar. Jadi ketika sobat trader menemukan dua lembah ya, berarti ini kan dua lembah ya. Nah, sobat trader boleh itu menarik langsung ini namanya trendline, panjangin aja ya. Nah, cara bacanya gimana? Ya, teman-teman tinggal melihat ketika harga bermain di atas garis trendline yang berwarna hitam ini, artinya cenderung naik, bukan pasti naik ya teman-teman ya, cenderung naik. Oke, cenderung naik. Nah, fungsinya apa? Setelah kita tahu cenderung naik, berarti kita hanya mempunyai mindset bahwa kita hanya boleh buy ya teman-teman ya. Hanya boleh buy. Untuk awal-awal yang pemula, lebih baik saya sarankan hanya ambil posisi yang buy-nya saja ya, kecuali nanti teman-teman sudah mulai agak mendapat feel-nya, klik lah ibarat dengan market, nanti teman-teman bisa trading di daerah sini ya. Di daerah sini ini yang disebut koreksi ya.
disebut koreksi. Oke. Jadi begitu Anda melihat chart ya, melihat dua lembah yang meninggi dan puncaknya meninggi, teman-teman tinggal tarik aja garis trendline-nya ya. Nah, di situ artinya teman-teman hanya mempunyai mindset bahwa saya hanya boleh buy untuk pemula ya. Kalau yang sudah expert oke, nggak apa-apa. Nah, kenapa saya sebut hanya boleh buy? Karena gini teman-teman, perhatikan ini ketika harga bermain di atas garis trendline ini ya, yang naiknya ini itu lebih panjang daripada yang koreksinya teman-teman ya. Jadi lebih baik kita bermain yang sedang naik saja karena sesuai dengan garis trendline yang hitam ini ya. Jadi oke, Anda sudah mempunyai garis trendline-nya dan Anda hanya mempunyai SOP, saya hanya boleh buy saja ya. Kapan buy-nya? Ya ketika harga sedang naik, jangan yang sedang turun ya. Nah, ada pertanyaan juga, boleh kalau gitu ini kita harus diem aja dong? Enggak juga. Kalau sudah expert, sudah biasa dengan menggunakan cara trendline, ini teman-teman boleh bermain di yang namanya koreksi ya teman-teman ya. Nah, sebentar. Nah, teman-teman itu boleh bermain yang di daerah sini ya. Oke. Nah, hanya saran saya kita tidak boleh terlalu bermain panjang. Kenapa? Karena suatu saat ini akan berbalik secara tiba-tiba mengikuti tren yang besarnya atau yang saya sebut mayor trend ya teman-teman ya. Karena trennya naik, cenderung naik, akhirnya yang naik ini lebih panjang daripada yang turun. Nah, di sini kalau saya lebih senang bermain di yang panjang ini teman-teman. Kenapa? Karena untuk mendapat profitnya lebih panjang. Atau kalau teman-teman menaruh take profit itu lebih sering tersentuhnya daripada yang melawan ini. Ya, teman-teman ya. Sorry sebentar. Kalau yang melawan ini ya nge-sell misalkan di sini, Anda baru profit sedikit dia sudah keseret lagi ya sama yang naiknya. Jadi untuk saran saya untuk pemula baiknya itu hanya mengambil satu sisi yang naiknya saja ya teman-teman ya. Oke, nanti saya coba lihat di grafik. Nah, pertanyaannya begini, ketika sudah mendapat trendline, kapan kita entry-nya? Betul ya, kapan kita action-nya? Trendline-nya naik, ini naik loh Pak, berarti hanya boleh buy. Nah, tinggal kapan? Yuk kita lihat di grafik. Oke, sebentar ya, ini saya tutup dulu. Nah, oke, begini, coba perhatikan teman-teman ya. Ini bagaimana cara menggambar ininya, trendline-nya. Nah, teman-teman kan melihat ini, puncaknya, saya gambarkan dulu, puncaknya makin menurun, perhatikan. Ya. Oke. Puncaknya makin menurun, sesuai kan sama yang tadi, dan lembahnya juga makin menurun ya. Nah, ini artinya yang disebut dengan tren turun, cenderung harga turunnya dia lebih jauh, perhatikan, daripada naiknya ya kan. Dari sini ke sini kan lebih jauh ya turunnya daripada naiknya tuh teman-teman ya. Nah, makanya saya hanya memberi saran untuk pemula, kita hanya trading yang di sininya saja teman-teman ya. Nah, kalau yang di sininya itu boleh nggak boleh, tetapi ya tadi kita jangan mengambil profit terlalu banyak, karena ketika Anda di sini nge-buy baru profit sedikit, bisa dengan secara tiba-tiba dia jatuh gitu, karena secara garis besar tren mayornya itu turun teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan gambar trendline-nya. Nah, begini ya, tuh. Ya, kalau yang mau di ekor silakan ya, di ekor terus. Kalau mau yang di badan juga boleh ya.
Coba saya di badan aja ya. Nah, inilah yang disebut dengan tren mayor. Apapun untuk pemula ya, trading hanya boleh sell, jangan yang sedang naik. Kita ambil yang sedang turunnya saja. Betul. Nah, ketika harga melewati tren line ini, perhatikan teman-teman, ketika harga sudah melewati atau saya sebut breakout dari trend line, artinya tren ini sudah selesai atau sudah berubah, teman-teman. Bukan berubah, sudah habis. Apakah ini pasti naik? Belum tentu. Ya, apakah ini naik? Belum tentu. Yang pasti tren ini sudah habis atau rusak, ditandai dengan melewati garis trendline ini. Ya, trendline ini kan sebagai apa? Gambaran kita, mapping kita bahwa ini cenderung turun. Ya, nah, oke, itu yang disebut dengan tren mayor. Nah, kalau kayak begini bagaimana, gitu kan? Yang harga terakhir, gini teman-teman, perhatikan, ini bisa saya tarik dengan garis trend up, ya. Ini trend up. Ingat, puncaknya makin tinggi, ya. Mohon maaf, puncaknya makin tinggi, ya. Dan lembahnya juga makin naik, betul ya? Oke, betul ya. Ini kan makin naik, ini juga makin naik. Nah, ini teman-teman bisa menghubungkan dua ini. Lihat, kita tarik ya. Ketika harga naik, kita punya double validasi. Satu, dia melewati breakout trendline yang tren turun. Berarti mindset kita, oh ini sudah habis. Kemungkinan besar harga akan naik. Kemungkinan besar ya, bukan pasti. Nah, ditambah trendline yang up-nya nih. Saya ini buang dulu. Lihat, kita punya dua lembah, kita tarik. Nah, berarti kan ini cenderung naik teman-teman ya, cenderung naik. Ingat, cenderung naik, belum tentu pasti naik. Dan ternyata dia melewati lagi, ya, melewati garis tren yang ini, trendline ini. Oke. Nah, ini yang disebutlah tren minor teman-teman. Nah, tren mayornya mana? Ini. Jadi kita selalu melihat tren besarnya dulu. Oke. Kita analisa harga terakhir ya, ini ya, harga terakhir. Tren besarnya apa nih Pak? Ini tren besarnya turun. Oke, ya. Nah, ini yang disebut tren minor atau yang disebut melawan tren. Yang saya tadi katakan bahwa garis tren ini, tren naik yang kecil ini sedang melawan tren besar ini teman-teman. Ya. Semoga mulai paham. Jadi kita harus menggambar tren mayornya dulu. Trennya apa? Turun. Nah, sekarang harga terakhir bagaimana ini? Nah, ini kan berarti masih di dalam tren mayor. Apa? Cenderung turun. Artinya apa teman-teman? Saya hanya boleh sell. Ya, untuk pemula ya. Saya hanya boleh sell. Nah, bagaimana cara entry-nya? Saya kasih 3 tips. Sobat trader ya, saya kasih 3 tips. Yang pertama, tren mayornya turun dan tren minornya ini kan cenderung naik dan dia melewatin tren line yang minor ya. Teman-teman boleh entry di sini, itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau terlewat ya teman-teman ya, atau bebas mau pakai yang breakout dari minor trend atau pola dari candle ini teman-teman ya, pola pembalikan ya, reversal dari atas ke bawah. Apa saja? Kalau saya senang dengan 3 formasi candlestick. Pertama engulfing ya, nanti teman-teman cari aja di Google apa itu engulfing, dia menutup semua candle sebelumnya. Oke. Pola pertama engulfing. Kedua, kalau dari atas itu namanya apa ya, shooting star ya, shooting star, di mana ada 3 pola candle ya, atau yang disebut pin bar ya. Pin bar itu apa? Jadi pin bar itu badannya kecil tetapi ekornya panjang ya. Jadi kita mempunyai baru 2 ya, satu breakout dari tadi apa, minor trendnya, kedua 3 formasi
candlestick ya. Dan yang ketiganya ini satu lagi. Kalau teman-teman sudah terlewat ini formasi ini candlestick ya, boleh dengan menggunakan yang saya sebut ini support resist teman-teman. Nah ini, sebentar. Nah ini, ya. Ketika harga sampai di sini, saya akan sell di sini, ya. Kenapa sell? Alasannya kan jelas, tren mayornya dia turun, ya, dan ini tren minornya dia sudah pecah. Berarti setelah ini pecah kan mengikuti lagi tren besar ya teman-teman ya. Berarti kan sell kan tren besarnya. Nah tinggal actionnya kapan? Karena ini adanya di support resist, berarti resist kalau mau sell kan dari atas resist, ini ada nih resist kuat ya. Kita bisa sell di sini ya dengan harapan probability dia turun ke bawah ya teman-teman ya. Betul ya. Karena kan kita mau sell ya. Kita dapat entry-nya pas nih double validasi juga. Dia menyentuh ini garis trend line turun dan menyentuh juga namanya support become resist nih ya. Jadi yang tadinya support kita tembus, dia menjadi resist, berharap ini turun. Ya. Oke. Jadi kita sudah punya SOP-nya ya. Satu, kita harus menggambar tren besar, kita mencari tren kecil, tren minor atau yang melawan tren besar. Yang kedua, kita mempunyai cara entry-nya teman-teman ya. Cara entry-nya tadi ada 3. Yang pertama, breakout dari minor trend di sini ya. Kedua, mencari pola pembalikan dari candlestick yang terdiri dari 3. Satu engulfing, shooting star, sama satunya pin bar ya. Nah, sekarang saya akan bicara tentang take profitnya. Di mana take profitnya ya? Perhatikan teman-teman, kalau teman-teman bisa agak jeli, ini sebenarnya seperti channel loh. Ini kan channel, garis lembah kita hubungkan, ya puncak sama puncak kita hubungkan. Jadi seperti terowongan atau channel dan harga dia bergerak di dalam channel itu, ya. Nah, harga yang sekarang bagaimana kan gitu? Nah ini, kalau kita bikin, ini sebenarnya seperti channel, sobat trader, perhatikan. Nah ini. Sebentar, saya akan tarik garisnya ya. Ini seperti channel kan, harga bermain di atas ini. Berarti ini saya akan sell karena tren besar mengikuti tren besar dan entry actionnya ini ada support, ada resist, kemudian juga menyentuh trend line yang besar ya. Nah, tinggal TP-nya bagaimana? Cara menggambar TP-nya untuk mendapatkan targetnya ini saya punya 2 cara teman-teman ya. Biasanya di dalam channel ini saya ambil garis tengahnya juga ya. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya ini teman-teman. Sorry, sebentar. Oke. Udah. Ini kurang lebih aja ya. Ini agak sulit saya menggambarnya. Saya taruh di tengah-tengah ya. Fungsinya untuk apa ini garis tengah ini? Garis tengah ini untuk mencari TP1 dan TP2 teman-teman ya. Ketika sell di sini ya, misalkan contoh aja lah, satu lot saya sell di sini ya. Dengan nanti resikonya teman-teman tinggal atur sendiri kenyamanan berapa siap kalah berapa ya, stop lossnya misalkan di sini atau di sini terserah, itu tiap trader berbeda. Nah TP-nya gimana? TP-nya saya ini untuk TP1 ya, ini untuk TP2. Maksudnya gini, teman-teman tadi masuk dengan 1.0 lot ya. Nah, ketika harga menyentuh di tengah ini, saya buang setengahnya dulu, 0,5-nya ya. Dalam keadaan profit, 0,5 saya ambil dulu. Nah, sisanya itu saya biarkan sampai menyentuh garis ini yang disebut TP2-nya ya, teman-teman ya. Jadi, kita sudah punya 3 SOP ya.
SOP 1 tadi saya ulang lagi rangkumannya, saya ulang lagi biar agak jelas. Satu, mencari tren mayor, kedua juga menggambar tren minornya ya. Nah, yang SOP kedua itu cara entry-nya, action-nya. Kita mempunyai 3 cara ya. Satu, break dari minor trend betul ya, breaknya, atau pola pembalikan candle ya, yang saya terdiri dari 3, engulfing, kalau dari atas shooting star ya, atau pin bar ya. Dan satunya lagi support become resist atau resist become support ya, atau nanti ada pola double top, oke, tambahan itu ya. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiganya take profitnya teman-teman, yaitu tadi gambarlah channel atau lorong ya, harga ada di dalamnya, kita ambil garis tengahnya, harga nyampe di garis tengah itu kita ambil separoh ya, sisanya biarkan sampai menyentuh channel garis yang kita gambar bagian bawah untuk sell. Oke teman-teman, semoga video ini bisa dimengerti, atau saya ini contoh ini ya, saya gambarkan satu lagi ya teman-teman ya. Nah ini, nih, ketika sudah menemukan, lihat nih ya, puncaknya kan makin menurun ya, lembahnya juga makin menurun kan, betul ya. Nah ini saya tarik 2 ini kan, ya 2 atau 3 itu boleh. Nah, ya jadi yang tadi ini tren mayornya turun ya, ini tren minornya nih yang kecil-kecil, ini disebut tren minor ya, ini tren minor ya, dan tinggal Anda mau entry-nya bagaimana ya, tadi ya ada yang break dari tren minor ya, atau ini pola-pola pembalikan dari candlestick ya, yang terdiri dari 3, itu kesukaan saya, atau support resist. Perhatikan teman-teman, support resist tuh ya, perhatikan ya, dia tadinya support ya, jadi menjadi resist, sell di sini ya, ini jadi resist nyentuh, sell lagi, nyentuh lagi, sell lagi ya. Oke, nah TP-nya sekarang kita bicara TP. Nah, TP-nya di mana? Ingat, saya selalu menyarankan menggambar channel. Hubungkan. Nah, ini. Puncaknya kita hubungkan, lembahnya kita hubungkan, dan di tengah-tengahnya itu kasih garis tengah teman-teman. Ya, kira-kira aja nggak apa-apa. Ya, ini untuk TP ya. Jadi ketika teman-teman tadi entry-nya dengan menggunakan misalkan pembalikan pembalikan ini kalau nggak saya engulfing ya, pembalikan formasi candle, sell di sini ya. Sell kenapa? Karena tren besarnya turun. Oke, kita sell di sini. Kita mempunyai TP1 di sini dan TP2-nya di sini teman-teman ya. Jadi kita menyelamatkan dulu profit separohnya biarkan kita bertarung dengan market gitu loh ya. Kan kita sudah aman, sudah masuk setengah dulu. Nah, yang disebut TP1, yang TP2 silahkan. Kita tinggal fight sama market. Oke, sampai di sini dulu. Oh ya teman-teman, ini banyak pertanyaan masuk sama saya bertanya, ini cara ini bisa di time frame berapa? Apakah time frame kecil apa panjang gitu kan, besar apa kecil time frame-nya. Begini, setiap time frame itu mempunyai tren masing-masing ya. Jadi sistem ini bisa digunakan di segala time frame ya, mau time frame yang kecil, mau yang sedang atau yang panjang sekalian itu bisa teman-teman ya. Hanya saya sarankan untuk pemula lebih baik belajarlah dari time frame besar. Kenapa? Karena di time frame yang agak besar itu kita terhindar dari yang namanya whipsaw ya, trennya cepat berubah gitu loh ya. Kalau yang kita tidak mempunyai waktu untuk terus memantau chart, lebih baik dengan time frame yang agak besar ya. Kecuali Anda ingin bermain scalping dan Anda mempunyai waktu bisa memantau chart dengan waktu yang lama ya, silahkan gitu ya. Jadi intinya boleh dipakai di time frame berapapun. Hanya untuk pemula saya sarankan
H4 ke atas, H4 daily atau weekly, memang lama, tetapi untuk sinyal-sinyal palsu itu sudah dieliminasi gitu loh ya, karena kan pemula kan susah, nanti kok ini cepat sekali loh berubah trennya, kok dari naik tiba-tiba cepet turun, baru sebentar kok naik lagi, karena menggambar garis trendline-nya kan berubah-berubah terus, makanya saya sarankan di time frame yang agak besar ya. Nanti kalau sudah expert nggak apa-apa gitu, kalian tinggal turunin time frame pelan-pelan ya. Tapi saran saya jangan bermain di bawah H1 ya. Paling kecil H1, paling kecil gitu. Tapi itu balik lagi terserah, karakter trader kan berbeda-beda ya. Ada yang agresif, ada yang konservatif ya. Kayak saya konservatif, jadi saya bermain di H4, kadang di H1 gitu. Oke, baik Sobat Trader, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan nanti Sobat Trader boleh tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya. Dan video ini kalau bermanfaat saya mohon di subscribe ya, like dan share. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Jadi kalau ada video-video yang terbaru kan sudah ada notifikasinya ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Happy trading. Bye bye.